Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Untuk mengawali proses pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pak, saya sudah, Pak. Minggu kemarin sudah, Pak. Coba, Bu. Coba Feby aja, Pak, Feby. Baik, Pak. Ya, teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, pula pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil serta pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam seni rupa 2 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran, setelah melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, maka peserta didik diharapkan mampu menganalisis konsep,
unsur dan prinsip dalam berkarya seni rupa dua dimensi, membandingkan jenis karya seni rupa dua dimensi yang variatif, memerinci teknik dan bahan dalam karya seni rupa dua dimensi dengan media alternatif. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ada beberapa jenis karya seni rupa dua dimensi yang variatif. Tentunya berbeda-beda atau bermacam-macam, baik dalam konsep unsur seni rupa maupun prinsip seni rupa. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan konsep karya seni rupa itu? Konsep karya seni rupa yaitu perencanaan maupun rancangan dalam suatu berupa ide maupun gagasan yang akan membentuk hasil karya seni. Unsur seni rupa itu merupakan unsur-unsur visual yang dapat dilihat wujudnya yang digunakan untuk membentuk karya seni. Nah, unsur-unsur seni rupa itu berupa titik, garis, bidang, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Sedangkan prinsip seni rupa yaitu penyusunan pengaturan unsur-unsur rupa sehingga membentuk suatu karya seni. Nah, di dalam prinsip-prinsip seni rupa itu ada kesatuan, keseimbangan, proporsi, dan irama. Bapak akan Yang gambar pohon izin tanya ini Bapak, sudah yang kalian gambar pohon kelapa itu kok beda Pak ya medianya Pak? Media apa itu Pak? Yang pohon kelapa itu Pak, media apa itu Pak kok beda? Pohon kelapa Pak, pohon kelapa. Pohon kelapa oranye, kelapanya warna hitam. Itu talenan, Mas. Sore hari. Kok beda itu Pak medianya? Oh itu telenan. Buat apa ya biasanya ya? Ya Pak. tahu semua apa yang dimaksud dengan karya seni rupa dua dimensi. Pasti kalian sudah tahu semua, yaitu karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, atau karya yang dapat dilihat dari satu arah pandang. Itu yang disebut dengan karya seni rupa dua dimensi. Nah, karya seni rupa dua dimensi yang variatif maksudnya itu karya seni rupa dua dimensi yang beragam bentuknya bisa dilihat dari konsep, unsur, prinsip, bahan, dan tekniknya. Nah, sekarang coba kalian setelah mengamati gambar contoh yang Bapak sampaikan tadi, coba kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang
untuk menganalisis contoh-contoh karya seni rupa dua dimensi yang variatif. Silahkan kalian mencoba mengerjakan tugas secara berkelompok untuk menganalisis karya seni rupa dua dimensi. Dilihat dari konsep, unsur, dan prinsipnya. Guys, anak-anak semuanya, langsung saja kita akan masuk kepada penjelasan materi kita, yaitu tentang menganalisis. Apa yang dimaksud dengan analisis? Nah, analisis merupakan pengkajian secara luas atau pengkajian secara mendalam terkait karya seni rupa yang akan kita amati untuk mengetahui keberadaan yang sebenarnya. Nah, berarti kegiatan menganalisis ini merupakan aktivitas peneliti atau menelaah secara mendalam atau secara meluas terhadap karya seni rupa agar kita tahu bentuk atau keberadaan yang sebenarnya tentang karya itu. Lantas hal apa saja atau aspek apa saja yang akan kita analisis untuk mengetahui keberadaan karya tersebut. Nah, seperti judulnya tadi, dapat kita analisis dari segi konsep, unsur, prinsip, dan alat, teknik, dan bahan berkarya seni rupa dua dimensi. Sekarang kita akan masuk pada tahap yang pertama, yaitu menganalisis konsep. Baik anak-anak semuanya, kita langsung masuk pada tahap yang pertama, yaitu menganalisis konsep. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep dalam karya seni rupa? Konsep merupakan aktivitas pengamatan karya seni untuk menemukan sumber inspirasi, untuk menemukan sumber interest seni, interest bentuk, struktur, komposisi, atau bahkan sampai ke nilai estetika pada karya tersebut. Jadi konsep ini merupakan gambaran atau bagaimana kira-kira rancangan karya yang akan dibuat, apa yang menjadi sumber inspirasi kamu ketika ingin membuat karya, atau bagaimana sumber inspirasi si pengkarya dalam menciptakan karyanya. Nah, langsung saja Miss akan memberikan contoh agar kamu bisa paham lagi apa yang dimaksud. Mana Pak ini Pak? Dengan konsep Ini Pak. itu. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Nah, jelas kan? Mungkin kalau kita amati gambar di samping ini, apa kira-kira yang menjadi konsep atau gambaran atau rancangan, apa inspirasi si pengkarya sehingga menciptakan karya yang sedemikian. Nah, kalau kita amati, Bertanya, ada pun Pak. konsep dari karya ini. Videonya belum kelihatan, Pak.
Pak. Guys, anak-anak semuanya. Belum, Pak. Guys, anak-anak semuanya. Langsung saja kita akan masuk kepada penjelasan materi kita, yaitu tentang menganalisis. Apa yang dimaksud dengan analisis? Nah, analisis merupakan pengkajian secara luas atau pengkajian secara mendalam terkait karya seni rupa yang akan kita amati untuk mengetahui keberadaan yang sebenarnya. Nah, berarti kegiatan menganalisis ini merupakan aktivitas peneliti atau menelaah secara mendalam atau secara meluas terhadap karya seni rupa, agar kita tahu bentuk atau keberadaan yang sebenarnya tentang karya itu. Lantas hal apa saja atau aspek apa saja yang akan kita analisis untuk mengetahui keberadaan karya tersebut? Nah, seperti judulnya tadi, dapat kita analisis dari segi konsep, unsur, prinsip, dan alat, Maaf Pak, teknik, dan Kakak itu bicara apa ya Pak? Nggak kedengaran loh Pak. bahan Iya Pak, nggak kedengeran. karya seni rupa 2 dimensi. Sekarang kita akan masuk pada tahap yang pertama, yaitu menganalisis konsep. Baik anak-anak semuanya, kita langsung masuk pada tahap yang pertama, yaitu menganalisis konsep. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep dalam karya seni rupa? Konsep merupakan aktivitas pengamatan karya seni untuk Nggak kedengaran, Pak, Kenapa enggak suaranya. kedengaran, Pak? Nggak kedengaran Pak. Ada suara Pak. menemukan sumber inspirasi, untuk menemukan sumber interest seni. Interest guys,
semuanya, langsung saja kita akan masuk kepada penjelasan materi kita, yaitu tentang menganalisis. Apa yang dimaksud dengan analisis? Nah, analisis merupakan pengkajian secara luas atau pengkajian secara mendalam Samar-samar Bapak. terkait karya Ini seni rupa yang akan menceritakan kita tentang amati konsep untuk menggambar mengetahui ya. keberadaan yang sebenarnya. Atau apa ini, Pak? Oh iya iya. Dari segi unsur garis. Nah, kemudian sekarang kita lihat lagi, kira-kira ada unsur apa lagi ya? Nah, kalau saya Iya, Pak. melihat Jelas, di Pak. sini kita bisa menjumpai Iya, adanya Pak. unsur bidang. Tentunya banyak bidang yang kita lihat pada gambar di samping. Ada bidang segitiga, itu bisa kita lihat pada bentuk atap dari bangunan ya, bentuk segitiga. Kemudian ada bidang trapesium juga, trapesium. Kemudian ada persegi panjang dan juga ada bidang persegi. Nah, sampai di situ, harap kamu paham ya apa yang saya maksud. Kemudian kita lanjut. Ruang. Kalau kita perhatikan, unsur ruang pada gambar ini jelas terlihat ya. Dimana di sini banyak bangunan, otomatis bangunan itu memiliki ruang. Kemudian juga ada tempat atau keranjang-keranjang para penjual atau pembeli di sini, itu pastinya memiliki ruang. Kemudian kita perhatikan lagi bentuk. Jelas terlihat bahwa bentuk yang ada pada karya di samping ada yang 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, itu bisa kita lihat pada objek-objek ataupun yang benda-benda yang ada pada gambar atau lukisan tersebut. Kemudian kita masuk pada unsur tekstur. Nah, seperti yang kita pelajari, tekstur itu ada 2 ya, tekstur asli dan tekstur buatan. Kalau kita perhatikan, pada gambar di samping kita menemui adanya tekstur buatan ya. Nah, itu terlihat dari mana? Kalau saya amati, coba kamu perhatikan pada bagian tanah pasar tersebut. Kalau kita lihat, seolah-olah tanah itu memiliki dataran yang tidak rata. Artinya ada dataran yang lebih tinggi dan ada dataran yang lebih rendah. Itu bisa kita lihat melalui kasat mata. Seperti itu. Seperti ada yang lebih tinggi, kemudian merendah lagi, daerah tinggi lagi, ya artinya tanah itu seperti bergelombang. Nah, tetapi ketika kita raba itu hanya kesan saja yang diberikan. Artinya yang kita lihat dengan yang kita rasakan itu berbeda. Ketika kita sentuh mungkin permukaan Pak, tanya itu boleh, hanya Pak. rata. Jadi Unsur dasar itu kan titik, Pak. Kalau saya lihat di video itu kan gambar pasar. Yang titik itu di batu itu Pak, bisa dikatakan titik, Pak. Selain itu ada yang seperti di manusia itu di bajunya itu kan ada titik-titiknya. Apa betul Pak seperti itu, Pak?
itu hanya apa? Kesan, tekstur buatan Iya, yang dibuat Pak. oleh si pengkarya. Seolah-olah tanah di pasar itu tidak rata permukaannya. Begitu ya, mungkin kalian bisa amati lagi. Nah, itu juga bisa dihasilkan, tekstur sedemikian bisa dihasilkan dengan adanya gradasi warna. Mungkin tanah pada gambar itu ada gradasi warnanya ya, antara coklat tua dan hitam dan juga sampai ke kuning-kuningan. Jadi membuat permukaannya seolah-olah datarannya tidak rata. Nah, itu dari segi tekstur. Kemudian, kalau kita perhatikan ada apa lagi? Warna yang pastinya ya, ada tekstur warna, banyak warna di situ kita temui. Jadi, begitulah kira-kira menganalisis dari segi unsur karya seni rupa. Jadi dari gambar ini kamu harus benar-benar peka mengkaji kira-kira unsur apa saja yang ada pada gambar atau lukisan tersebut. Baik, berikutnya kita akan masuk pada menganalisis prinsip karya seni rupa. Sama halnya dengan unsur tadi, di kelas 10 kamu juga sudah membahas yang namanya prinsip karya seni rupa. Ada yang namanya kesatuan, ada yang namanya keselarasan, keseimbangan, penekanan, ada yang namanya juga irama. Nah, langsung saja kita akan melihat atau menganalisis prinsip yang ada pada karya yang tadi ya, sama karyanya kita amati kembali. Nah, sekarang kita amati dari prinsip kesatuan. Kalau saya perhatikan, karya di samping itu memiliki kesatuan atau unity yang baik ya. Artinya apa? Semua objek ataupun gambar yang dihasilkan itu masih sesuai dengan bentuk aslinya. Bagaimana keadaan pasar pada umumnya. Jadi tidak ada yang melenceng istilahnya ya, masih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bentuk asli sebenarnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada atau prinsip irama. Prinsip irama di sini kita temui, semua sudah tahu ya bahwa prinsip irama itu merupakan adanya pengulangan, adanya unsur ataupun bentuk objek yang diulang. Kalau kita perhatikan pada karya di samping, pengulangan dapat kita lihat pada bagian sayur-sayuran mungkin yang dijual ya, banyak pengulangan bentuk di situ. Kemudian pada manusia ataupun orang yang digambarkan pada karya tersebut mungkin banyak pengulangan ya, atau sampai pada tenda pasar, bentuknya bisa kita lihat itu sama tapi hanya diulang-ulang bentuknya. Nah, itu dia kalau prinsip irama. Sekarang kita masuk pada prinsip kesebandingan. Nah, kalau kita perhatikan prinsip kesebandingan di sini terlihat masih baik. Kesebandingan antara apa? Bentuk objeknya. Bentuk objek misalkan antara sayur dan besarnya keranjang masih masuk akal ya. Antara orang dengan keranjang misalkan masih sesuai gitu. Jadi artinya adanya kesebandingan di situ. Bagaimana benda hidup ataupun benda mati yang digambarkan pada gambar. Tidak lebih besar keranjang daripada manusia. Itu semua masih sesuai, masih baik kita lihat besarnya atau yang didorong oleh si pedagang itu ya masih sesuai dengan bentuk yang sebenarnya juga. Jadi kesebandingannya juga masih sangat baik. Kemudian kita masuk pada prinsip adanya penekanan. Penekanan di situ kalau kita amati yaitu terdapat pada aktivitasnya. Jadi fokus kita atau penekanan kita yaitu lebih kepada aktivitas apa yang dilakukan oleh orang yang ada pada gambar itu, yaitu ada yang lagi mungkin membeli ya, ada yang sudah pulang, ada yang menggandeng, ada juga keadaan anak-anak yang lagi bermain. Nah, itulah yang menjadi penekanan kita. Bagaimana pusat perhatian kita melihat gambar tersebut, yaitu terletak pada aktivitas keadaan pasar tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam keselarasan. Keselarasan, kalau saya perhatikan dari segi warna mungkin ya, saya mengamati keselarasan yang sangat baik antara semua warna-warna yang diberikan pada masing-masing objek. Bagaimana warna sayurannya, bagaimana warna keranjang-keranjang, sampai kepada baju-baju pedagangnya. Mungkin semua sudah tahu. Mungkin kalau di pasar itu kesannya apa ya? Sudah lelah, keringatan, capek, itu semua sangat baik. Saya lihat perpaduan warnanya sangat selaras ya, warna coklat-coklat atau kekuning-kuningan yang diberi.
oleh si pengkarya sangat Saya Pak. Wahyudi Pak, sudah selesai. Pak. Mbak Ayu, Pak. Yang tadi iya Pak, yang gambar 2. Konsep dari lukisan itu menggambarkan semangat pahlawan Indonesia yang sangat berkobar-kobar untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Objek yang dapat dilihat yaitu bambu runcing, bendera merah putih, dan ikat kepala sebagai ciri khas para pejuang Indonesia. Unsur titik hampir tidak terlihat. Unsur goresan garis-garis paling menonjol dalam lukisan ekspresionis ini yang terdiri dari garis-garis melengkung bergelombang tebal, berantakan dan bertekstur kasar. Warna yang digunakan termasuk kontras. Unsur gelap terang tidak terlalu menonjol. Prinsip kesatuan pada gambar tersebut yaitu berbagai macam unsur seni membuat karya tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Prinsip irama bisa dilihat dari pengulangan berupa garis-garis liar yang berantakan, runcing, pahlawan, ikat kepalanya. Prinsip proporsi di sini masih sesuai antara bentuk objeknya, walaupun untuk bentuk anatominya kurang. Prinsip keseimbangan dari lukisan itu sangat baik. Antara bentuk objek-objeknya tidak ada yang terlalu menonjol, masih seimbang. Sudah Pak, itu tadi dari kelompok saya menganalisis dari gambar yang kedua. Gambar kedua. Saya Pak, gambar yang pertama ya. Iya, baik. Baik, mohon izin ya Pak. Ini analisis dari kelompok kami untuk gambar yang pertama. Yang kami lihat di sini konsep dari karya ini merupakan gambar bunga matahari yang sedang mekar. Terus tampak ada kupu-kupunya yang hinggap di bagian bunga yang ingin menghisap madu mungkin. Kemudian unsur yang terlihat pada gambar ini itu ada titik. Kemudian banyak garis yang ditemui juga dari karya ini. Dari setiap garis pinggir pada gambar objeknya. Kemudian ada garis selengkung berwarna putih. Karena ini adalah lukisan batik, berarti unsur bidangnya ada pada bidang bersudut dapat dilihat dari bunga, bidang tidak beraturan dapat dilihat dari bentuk daunnya. Kemudian bidang geometris lingkaran di tengah-tengah bunga.
Unsur ruang yang terlihat dari background lukisan ini yang terkesan seperti awan. Bentuknya terlihat dari wujud bunga, daun, dan kupu-kupu. Kemudian teksturnya, karena ini lukisan batik, berarti teksturnya ini halus. Kemudian gradasi warna dalam lukisan ini sangat bebas dan bermacam-macam. Kemudian adapun prinsip dari lukisan ini memiliki kesatuan yang baik, artinya gambar yang dihasilkan masih sesuai dengan aslinya. Prinsip irama dapat ditemui dari pengulangan-pengulangan, contohnya bentuk bunga, bentuk daun, dan kupu-kupu. Kemudian dilihat dari proporsi atau prinsip kesebandingan, di sini masih sesuai bentuk objeknya antara bentuk-bentuk daun, bunga, dan kupu-kupu. Besarnya masih masuk akal, kemudian dari prinsip keseimbangannya dari lukisan batik ini sangat baik. Antara bentuk objek-objeknya tidak ada yang terlalu menonjol. Begitu dari pendapat kelompok kami, Pak Agung. Ya, Pak. Iya, Bapak, izin ya. Puspita coba nih, Pak. Kalau yang Puspita dan kelompok tangkap bahwa ketika kita mau berkarya seni rupa dua dimensi, ide dan gagasan itu bisa kita dapat dari lingkungan sekitar ataupun dari orang-orang sekitar kita. Bahwasanya setiap orang memiliki nilai estetika atau nilai keindahannya sendiri, Bapak, seperti itu. Kemudian media untuk membuat karya juga tidak hanya satu seperti tadi yang Rendra tanyakan, katanya, oh kok itu beda Pak? Oh iya, ternyata media itu bisa di media yang buatan, kemudian ada media alam juga seperti kayu, seperti itu Bapak. Iya Bapak, apa yang kurangnya Bapak? Nggak ada suaranya ya Pak Agung ya? Pak Agung, nggak ada suaranya ya? Iya Bu, nggak dengar. Ya Bunda Kos, memang gangguan mungkin di Pak Agung ya. Iya, iya.